Warta Jemaat GPM Kategorial Teknik AD Penil Bentas, Senin 9 Juni 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Kami menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas bertambah setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selaku jemaat yang ada dalam pergumulan, doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian di saat ini, kami kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Panduan tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Hari Pentakosta kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian di saat ini merupakan kebaktian Pentakosta kedua sekaligus kebaktian syukur hari ulang tahun laki-laki dan perempuan Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Penil Bentas. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Penil. Untuk itu kepada pemuda-pemudi di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. 5. Nyanyian persiapan nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Hari Pentakosta kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat sore, Shalom. Mari arahkan hati dan hidup kita beribadah kepada Allah. Roh Kudus, Roh dari Allah Bapa dan Yesus Kristus memenuhi hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah. Kuasanya menuntun dan
menyertai ibadah perayaan Pentakosta di saat ini. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32. Begini bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah kami yang esa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Jemaat disilakan duduk kembali. Ungkapan syukur. Ya Allah Bapa, hanya kepadamu pujian dan syukur kami, karena telah turun atas kami Roh Kudus untuk meneruskan karya keselamatan-Mu. Ya Yesus Kristus, hanya kepadamu pujian dan syukur kami, karena Engkau telah menjanjikan penggantimu. Dan kini di tengah kami telah hadir Roh Kudus untuk mengawal dan membarui hidup kami. Dan takut bergumul dengan kehidupan dunia yang setiap saat menantang iman dan kesetiaan kami selaku orang percaya. Ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan kuasa untuk menentukan langkah hidup yang benar. Ya Roh Kudus, hanya kepadamu pujian dan syukur kami, karena Engkau tetap setia bekerja, memberi jaminan hidup yang kekal, dan menjadikan kami alat kesaksian bagi dunia ini. Percaya mahkota kemuliaan akan menjadi milik kami. Kami hidup dalam pengharapan menatap masa depan dan menjadi berkat bagi dunia, karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajarku mana indah kita sampai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Perenungan dan pengakuan. Tercurahlah atas hidup kami Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami setia melaksanakan tugas kemuridan serta bersaksi tentang Yesus Kristus dan kebenaran firman-Nya. Inilah kami Tuhan, karena kami tak membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, melainkan dibelenggu oleh roh-roh dunia. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Demi kesatuan hidup dalam keragaman, berkuasalah ya Roh Kudus atas hidup kami, karena meski masing-masing orang memiliki karunia yang berbeda, namun belum mampu untuk hidup saling melengkapi.
Ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak jujur dengan karunia yang kami miliki. Kami tidak giat memperlabakannya. Kami hanya sering mempergunakan karunia untuk kepentingan diri sendiri. Kami pun menjadi sombong karena memilikinya. Baharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Jemaat diundang berdiri. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya melalui karya pemulihan dan pembaruan oleh Roh Kudus dapat dituntun untuk hidup yang baru. Jemaat, kita ada di dalam pembacaan Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami refleksikan nanti oleh hamba Tuhan boleh dapat kami mengerti, bahkan lebih jauh daripada itu dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Datang dan berfirmanlah, karena Engkau adalah firman yang hidup bagi kami. Amin. Pembacaan firman terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37, dan kita akan membacakannya secara bersama-sama. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata
bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki-kaki rasul. Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tuhan Yesus setelah selesai melaksanakan tugas yang Allah percayakan, yang puncaknya beliau disalibkan di Bukit Kalvari, jalan kematian, jalan kebangkitan yang beliau lalui sangat menyedihkan, menyakitkan, tetapi ternyata jalan itu adalah jalan yang menyelamatkan manusia dan semua ciptaan. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus tidak meninggalkan hasil ciptaan termasuk manusia, para rasul, para murid sendiri. Tetapi Allah di dalam Kristus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun para murid, menyertai dan memberi kekuatan guna melanjutkan sebuah karya penyelamatan Allah, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita semua berkumpul di masa raya Pentakosta yang kedua, sebab kita meyakini bahwa kegenapan janji Allah tentang turunnya seorang penolong, yaitu Roh Kudus, itu ada dalam kehidupan kita. Dan Roh Allah itu tidak bisa kita mengerti sendiri. Roh yang tidak kelihatan itu tidak bisa kita pisahkan dari Allah dan Kristus. Karena tiga realitas itu adalah satu yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Roh Allah itu, Allah di dalam Kristus itu telah ada sebelum dunia ini ada. Dan pekerjaan-pekerjaan Roh Allah dan kuasa Allah itu tidak mampu dikuasai dan dimengerti oleh siapapun, dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan kekuatan apapun di bawah kolong langit ini. Tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dikuasai, namun dapat kita rasakan dan kita lihat hasilnya. Salah satu contoh kisah tentang pekerjaan Roh Kudus adalah pembacaan kita Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 yang judul perikopnya Cara Hidup Jemaat. Cara hidup jemaat mula-mula ketika karya dan kuasa Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka karena tuntunan kuasa Roh Kudus itu mereka sehati dan sejiwa. Apa yang menjadi milik seorang menjadi milik bersama. Dan oleh karena itu mereka akan melihat sesama mereka sama satu dengan yang lain. Itu dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-33
yang telah kita bacakan dan dengarkan bersama tadi. Bagaimana Allah memberikan kuasa, Roh Kudus yang besar, yang memberanikan, memberi kekuatan, menghilangkan kekhawatiran kepada para murid, orang-orang ketika itu dan para rasul untuk bersaksi tentang Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, Allah yang melakukan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itulah karya Roh Kudus. Ayat 34 dan ayat 35, dengan karya Roh Kudus itu tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Karena apa yang menjadi milik mereka adalah milik bersama. Bahkan selebih dari itu, di dalam keyakinan atas tuntunan kuasa Roh Kudus, semua milik kepunyaan mereka itu dijual, dibawa kaki Rasul untuk sebuah tugas-tugas karya penyelamatan Allah lebih lanjut. Tiga hal ini menjadi hal yang penting dalam pemberitaan masa raya Pentakosta yang kedua ini. Bagaimana Allah dengan kuasa Roh Kudusnya campur tangan untuk kemudian bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itulah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang membuat kita setara. Karya Roh Kudus yang memampukan kita di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan. Karya Roh Kudus memberi penghiburan ketika kesulitan-kesulitan hidup kita alami. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, masa raya ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah melupakan kita. Di tengah-tengah pergumulan seberat apapun, tantangan-tantangan hidup seberat apapun, ingatlah selalu, Allah akan senantiasa menjaga, menuntun, bahkan memelihara seluruh perjalanan kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, karya Roh Kudus itu menuntun kita di tengah-tengah jemaat ini untuk membangun persekutuan jemaat ini di dalam kasih Kristus. Itu dibuktikan dengan begitu antusiasnya seluruh pelayanan-pelayanan kita bersama, membantu orang-orang yang susah, membantu sesama-sesama kita yang susah. Itu adalah bagian dari karya Roh Kudus. Begitu juga untuk tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Jalan-jalan karya Roh Kudus itu tidak dapat diselami oleh siapapun. Dan karya Roh Kudus itu bekerja lintas batas, tempat dan waktu. Oleh karena itu, kita diingatkan bahwa di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupan kita bersama, pergumulan kehidupan kita bersama, kita telah diberi kuasa oleh Allah. Kita telah diberi kuasa oleh Allah untuk terus bersaksi di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Kita diingatkan untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, untuk bersaksi di dalam kata dan perbuatan di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang semakin hari semakin jalan-jalan kita tidak menentu. Itulah hidup kita. Itulah hidup orang Kristen yang akan senantiasa berhadapan dengan begitu banyak tantangan. Tetapi nikmatilah tantangan itu dengan kuat kuasa Roh Kudus, sebab Roh itu akan mengeluarkan kita dari tantangan dan mara bahaya. Roh Allah itu akan mengeluarkan saudara-saudara dan saya dari jerat-jerat yang telah dipasang oleh kegelapan. Roh Allah itu akan memberi kita kekuatan dan kemampuan ketika kita lemah. Itulah jalan. Sebab orang yang bersaksi dia harus mengalami. Orang yang mau menjadi saksi Kristus dia harus mengalami bagaimana dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Orang yang mau bersaksi dia tidak bukan membaca Alkitab dan membaca buku-buku teologi. Bukan itu.
Tetapi orang yang mau bersaksi adalah orang mengalami tentang bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupannya, memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberi solusi, tetapi juga mengangkatnya dari kesulitan-kesulitan itu. Karena itu nikmatilah kesulitan itu bersama-sama dengan Tuhan. Masa ini adalah masa kerja Roh Kudus. Mujizat itu akan terjadi kalau kita benar-benar menaruh Roh Kudus sebagai satu-satunya Allah yang akan menyelesaikan seluruh perkara dan pergumulan hidup kita bersama. Ya, dosa yang tidak bisa diampuni adalah penistaan terhadap Roh Kudus. Karena itu begitu pentingnya peran Roh Kudus di tengah-tengah perjalanan kehidupan bersama sebagai orang percaya. Roh ini akan menuntun kita untuk memasuki jalan-jalan yang menurut orang lain tidak baik. Tetapi jalan-jalan yang kita tempuh sebenarnya jalan yang ketika Tuhan tentukan adalah jalan yang baik bagi banyak orang. Karena itu kita akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah menangis dan berkeringat, jangan pernah membuat cerita tentang kisah-kisah menangis itu. Kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah berkeringat, jangan pernah ceritakan tentang kelelahan saudara-saudara dan saya. Itulah hidup. Kuasa Roh Kudus ini yang akan menuntun seluruh hati dan pikiran jemaat dan para pelayan untuk sehati dan sejiwa di dalam Kristus. Supaya semua orang setara di hadapan Tuhan, melihat sesama seperti saudara mereka sendiri di dalam Tuhan. Itulah pesan firman Tuhan di masa raya Pentakosta yang kedua ini. Ingatlah selalu bahwa Roh Allah itu telah diam di dalam hati, batin dan pikiran kita. Roh Allah itu diam dan menuntun kita untuk berada di jalan-jalan yang benar. Roh Allah itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati tantangan-tantangan hidup yang berat. Itulah jalan saudara-saudara dan saya. Karena itu, seorang yang pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengikut jejak-jejak Yesus dari belakang. Dan sebagai murid Kristus, saudara-saudara dan saya akan berjalan di jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri. Sebab Yesus tidak pernah menjanjikan jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang penuh dengan ketenangan dan kesenangan. Tapi jalan kita adalah jalan yang penuh dengan onak dan duri, tetapi juga berbatu tajam. Hanya orang yang dituntun oleh kuasa Roh Kuduslah yang mampu melewati jalan itu. Sebab dengan hikmat manusia, orang tidak akan pernah mengerti maksud-maksud Allah di tengah-tengah kehidupannya. Dengan hikmat Allah saja dalam tuntunan Roh Kudus, mereka akan mengerti sebenarnya apa maksud dan kehendak Allah di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 adalah contoh keteladanan hidup sebagai persekutuan Kristen, saudara Kristen, tetapi juga keluarga Kristen yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, saling mengangkat satu dengan yang lain. Itulah pelajaran terpenting dalam kisah masa raya Pentakosta yang kedua di tahun pelayanan 2025 ini. Hari ini juga masa raya ini kita diingatkan, kita bersyukur bahwa hari ini juga 37 tahun dan 38 tahun Tuhan telah memberkati wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan jemaat ini.
Pertumbuhan oleh Roh Kudus telah kita rasakan dan kita lihat. Karena itu berjalanlah terus bersama-sama dengan Tuhan. Tetap jaga dan peliharalah kasih persaudaraan dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah pesan firman ini. Baiklah itu dipegang dan tetaplah bertahan. Tetaplah setia, sebab Allah dalam tuntunan Roh Kudus itu setia. Dan sebagai para pelayan dan umat Tuhan, sebagai penyelenggara pelayanan di tengah-tengah jemaat yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus, tetaplah bersemangat dan bergiat untuk menyaksikan Tuhan sebagaimana kisah-kisah masa raya Pentakosta ini adalah kisah-kisah yang bukan hanya cerita, tetapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang harus kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita bersama ke depan. Selamat memaknai masa raya pencurahan Roh Kudus. Di saat ini biarlah Roh Allah itu berkuasa atas hidup dan kehidupan kita sebagai jemaat, tetapi juga memberkati jemaat ini. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengaku iman kita bersama dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 280, bait pertama, kedua, dan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup laki-laki sektor Anggrek.
Hidup ini tiada yang sempurna selain kasih-Mu, oh Tuhan. Janganlah Kau terlena janji dunia. Di hidup ini tiada kasih yang sempurna selain kasih-Mu, oh Tuhan. Di saat ini telah terjadi kehancuran yang melanda insan dunia. Berharaplah selalu, bertahanlah terus demi kasih-Nya, demi nama-Nya. Yesus yang berikan segala jawaban bagi kita manusia. Segala perkara ditanggung-Nya untuk kekuatanku. Yesus yang mati telah dibangkitkan bagi kita manusia. Janganlah kau terlena akan janji-janji muluk dunia. Tak terjadi kehancuran yang melanda insan dunia. Berharaplah selalu, bertahanlah terus demi kasih-Nya, demi nama-Nya. Yesus yang berikan segala jawaban bagi kita manusia. Segala perkara ditanggung-Nya untuk kekuatanku. Yesus yang mati telah dibangkitkan bagi kita manusia. Janganlah kau terlena akan janji-janji muluk dunia. Oh Yesusku, Yesus yang berikan segala jawaban bagi kita manusia. Segala perkara ditanggung-Nya untuk kekuatanku. Yesus yang mati telah dibangkitkan bagi kita manusia. Janganlah kau terlena akan janji-janji muluk dunia. Janganlah kau terlena akan janji-janji muluk dunia. Janji dunia, janji dunia, janji dunia, janji dunia. Jemaat,
Di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan ini diberikan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 241 ayat 1 dan seterusnya. Hari ke-50 hari Pentakosta, panen pertama menjadi nampak dari rasa. Untuk siapakah kasih pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah.
ini untuk Tuhan sumber anugerah. Yesus dan nama yang maha agung diberkati Allah. Dampaklah hasil tanaman itu orang yang percaya. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Jemaat, mari kita berdoa. Di hadapan kami telah terkumpul persembahan umat-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, agar dapat dipakai sebagai alat pelayanan-Mu di tengah jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paduan suara sektor kenanga diberi kesempatan menyaksikan Tuhan dengan kidung pujian.
Selamat Masa Raya Pentakosta, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya malam ini. Luar biasa. Baik, 37 dan 38 tahun sesungguhnya bukan hanya sekedar sebuah angka ataupun meriahnya sebuah perayaan dan selebrasi. Tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita memaknai tugas dan peran kita selaku laki-laki dan perempuan Niel. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya malam ini. Baik, tentu saja di momen spesial Masa Raya Pentakosta 2025 ini ada yang spesial. Orang bilang surprise. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya yang hadir di momen spesial ini. Kita akan merayakan yang paling spesial untuk 37 tahun dan 38 tahun laki-laki dan perempuan Niel. Untuk itu tak perlu waktu yang lama, mari kita akan sambut dua simbolisasi daripada laki-laki dan perempuan berupa dua hidangan spesial yang hadir di tengah-tengah kita. Silakan berikan tepuk tangan untuk Tumpeng 38 tahun dan birthday cake 37 tahun. Please welcome, happy birthday. Ayo kita nyanyi sama-sama. Happy birthday. Wow. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Wow, baik sekali. Iya. Mungkin semuanya bertanya, wow, ini kalau hanya berbicara mengenai sebuah perayaan cukuplah satu hidangan lezat buat kita malam ini. Tapi kenapa harus ada dua Bapak Ibu dan saudara sekalian? Dua momen menjadi satu. Two moment in one day di 9 Juni 2025. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saya coba mengelaborasi dua simbolisasi daripada hidangan spesial ini. Tumpeng dan birthday cake. Ada 4 makna yang mendalam. Tentu saja 4 makna ini, yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah keberkahan, yang ketiga adalah kegembiraan dan sukacita, dan yang keempat yang tak kalah spesialnya yakni ucapan syukur. The most important main. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk yang sudah membuat dua hidangan lezat kita di momen spesial ini. Tak perlu waktu yang lama karena kita diatur dengan jadwal waktu. Langsung saja saya persilakan hambanya yang kami sapa dalam kasih, Bapak Pendeta Tos Tetelepta. Join with us, Bapak. Berikan tepuk tangan. Dan tentu saja bukan semua Bapak Tete, kita hadirkan juga dua orang spesial. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Imel Ulorlo. Please join with us. Yes. And then berikan tepuk tangan untuk Ibu Pendeta Imel Uwae. Where are you, ma'am? Oh, please join. Dan wow,
Nona Itamanis. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Pendeta Tin Filiniti. Join with us. Wow, malam ini Ibu cantik sekali. Baik, Bapen, kita mohon izin. Selamat menyaksikan. Baik, saatnya, karena ada 2 hidangan lezat, kita tentu saja harus dinikmati dong. Nantinya kedua hidangan ini akan dinikmati langsung oleh anggota senior gereja. Sebutannya apa tuh? Warga gereja senior Pniel. Nantinya kita akan mengundang 2 orang spesial. Pasti bertanya-tanya, ini kira-kira saya ikutan ya untuk join bersama kita. Jangan kemana-mana. Yang kepo-kepo jangan khawatir, keponya langsung hilang sesaat lagi. Langsung saja. Oh, kuenya perlu dibakar ya? Oh, tidak perlu. Baik, kita ikut alurnya saja ya. Langsung saja kita mengundang 2 anggota warga gereja senior. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Yob Siger bersama Ibu Yob Sigers. Join bersama kita. Papi, Mami, mana mereka? Oh, Papi, Mami jangan terlalu main di atas. Tapi tidak apa-apa lah ya. Oh, mari Ibu. Mari Mami, silakan. Surprise nih. Surprise. Masa Raya Pentakosta tahun ini surprise, ma'am. Baik, sebuah penghargaan spesial untuk warga gereja senior di hari ulang tahun 37 tahun laki-laki Pniel dan 38 tahun perempuan Pniel. Langsung saja kita menyaksikan pemotongan kue ulang tahun yang pertama sebagai penghargaan untuk laki-laki, dan yang nantinya perempuan juga susul langsung bersama tumpengnya. Oke? Dan untuk menikmati spesial birthday, kita persilakan warga gereja senior laki-laki Bapak Yob, dan yang tumpeng kita persilakan spesial untuk Mama Yob Sigers. Ya, menikmati. Yang potongnya kita persilakan spesialnya untuk Bapak Tete. Langsung Bapak Tete, silakan. Iya. Baik sekali. Dari warnanya, warna-warna sukacita ya, warna merah, warna putih. Langsung ke tumpeng. Iya, dibuka dulu toppingnya Bapak. Bapak sebentar ya. Sambil menunggu aba-aba dari Lucky Hills, ya boleh ditaruh dulu Bapak. Kita langsung ke tumpeng. Diangkat dulu toppingnya. Iya, wow, keren kan? Silakan dipotong. Baik sekali. Kedua hidangan sudah ada di tempatnya. Sepertinya lezat ya. Yang mau ingin coba nanti sesudah momen ini berakhir. Ya, baik. Ya, silakan. Ya. Itu untuk Mami. Oh, sudah. Oke, tidak jadi masalah. Silakan. Oke, baik sekali. Kita mau lihat dulu nih. Ya, silakan dinikmati dulu. Silakan dinikmati dulu Bapak Yob dan Ibu. Silakan. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk 37 tahun dan 38 tahun laki-laki dan perempuan Pniel. Baik, luar biasa.
keberkahan, kebersamaan, sukacita, dan ucapan syukur akan mewarnai momen masa raya Pentakosta dan 37 dan 38 tahun laki-laki dan perempuan pria. Sekian dan terima kasih. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Thank you untuk kebersamaan kita. Silakan kembali ke tempatnya. Tuhan berkati. Selamat malam. Happy birthday. Thank you. Sampai jumpa. Mari saudara-saudara kita tenang, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah dalam Kristus, Allah di dalam Roh yang telah Bapa curahkan di tengah-tengah hidup dan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Di masa raya Pentakosta yang kedua ini, kami sebagai umat-Mu dan para pelayan hadir di dalam rumah-Mu, menyanyikan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa mengenal kami satu-satu diri yang datang menghampiri hadirat kekudusan Tuhan Allah di saat ini. Dengan beban-beban pergumulan kehidupan kami masing-masing sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga maupun persekutuan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, sebab kami percaya Bapa adalah Allah pengasih dan penyayang, Allah yang menyertai kami, Allah yang akan menuntun kami keluar dari tantangan-tantangan dan pergumulan hidup yang berat, Allah yang akan memberikan kekuatan dan Allah yang akan memberikan berkat bagi kehidupan kami. Jika kami cemas, kami khawatir tentang hidup dan masa depan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkuasa atas tubuh, roh, dan jiwa kami, agar supaya Tuhan Allah, kami hidup untuk bersaksi tentang kuasa Allah di dalam Roh Kudus itu yang memberi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami minta Roh Allah yang kudus itu diam di tengah-tengah jemaat ini, di setiap lorong-lorong jemaat ini, setiap rumah tangga kami masing-masing, di setiap pekerjaan kami, di setiap ruang-ruang tempat-tempat di mana kami beraktivitas. Roh Allah yang kudus berkuasa atas hidup dan kehidupan kami, supaya kami sehati, sejiwa, sepikir di dalam Kristus. Jika ada roh dan kuasa lain yang ingin menguasai kehidupan umat-Mu ya Allah, kami mohon Bapa pengasih dan penyayang, nyatakanlah kuasa-Mu, jaga jemaat ini, ikat tubuh, roh, dan jiwa kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga dari kehidupan jemaat ini, dari tempat di mana kami hidup ini di jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh instrumen yang mendukung seluruh pelaksanaan ibadah ini Bapa, kami serahkan kepada Tuhan. Kantor dia, pemain keyboard, penata sound, multimedia, vokal grup, paduan suara, umat Tuhan yang hadir, majelis bertugas, tua agama. Tuhan, dengarlah seruan umat-Mu dan para pelayan di masa raya Pentakosta ini, dan biarlah Tuhan Allah mengalirkan berkat Tuhan Allah dari aras ketinggian-Mu di surga membasahi bejala pergumulan kehidupan keluarga, rumah tangga, dan jemaat ini.
Biarlah dari kehidupan rumah tangga kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, jadilah tiang awan dan tiang api di waktu siang dan malam untuk menjaga keluar masuk umat Tuhan dan para pelayan. Kami bersyukur bahwa Pendeta Tete Lepta sudah ada dalam rumah Tuhan ini bersama-sama dengan kami, para pelayan dan umat Tuhan, berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam masa raya Pentakosta yang kedua ini. Tuhan jaga, pelihara dan lindungi beliau. Kami juga berdoa bagi hamba Tuhan Pendeta Mameri Tumuri yang ada dalam masa-masa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sementara terbaring di ranjang-ranjang kesakitan oleh karena amukan kuasa penyakit yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, melindungi mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Bu Stevi Lukai. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menyembuhkan kehidupan anak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih 37 dan 38 tahun Bapa telah memberkati wadah pelayanan perempuan dan laki-laki jemaat ini Bapa. Kami merasakan, kami melihat kasih dan karya Roh Kudus begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas semuanya Bapa. Dalam ibadah ini kami ada dalam syukuran 37 dan 38 tahun usia wadah pelayanan perempuan dan laki-laki jemaat ini. Biarlah Tuhan terima akta ungkapan syukur ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan Bapa kembalikan itu menjadi sukacita dan damai sejahtera. Tuhan, perjalanan hidup kami sepenuhnya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami bernatsar dengan Tuhan. Seluruh pemberian natsar-natsar syukur kami, persepuluhan kami, penyerahan diri kami melalui natsar-natsar kami, Tuhan terima semuanya. Tuhan dengar semuanya. Tuhan jawab semuanya seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi hidup dan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Ya Bapa, saat ini penyakit influenza merajalela di tengah-tengah jemaat ini. Karena itu kami serahkan kehidupan umat Tuhan, kecil, besar, tua, muda, sampai janin yang masih ada dalam kandungan ibu ke dalam tangan Tuhan Allah. Dan kami minta demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus angkat, putuskan, patahkan seluruh kuasa penyakit itu di bawah kaki salib Tuhan. Dan biarlah pencurahan Roh Kudus ini memberi kekuatan, memberi semangat, memberi hikmat dan kebijaksanaan, terutama kekuatan iman bagi umat Tuhan dan para pelayan menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak bisa sendiri tanpa Tuhan. Karena itu pegang tangan hamba-hambamu dan umatmu dalam menjalani hari-hari hidup kami selanjutnya Bapa. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Jika ada yang kami buat tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah, kami minta ampun. Kasihani kami, jangan itu menjadi beban, penghalang berkat masuk di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami, tetapi juga jemaat dan tugas-tugas pelayanan ini Bapa. Tolong kami, sebab hanya kepadamu saja kami berharap. Seluruh agenda-agenda pelayanan yang akan kami jumpai, tugas-tugas kami serahkan kepada Tuhan. Setiap pemberian jemaat guna menopang tugas-tugas pelayanan ini dari dalam jemaat ini maupun karena pemberian dari anak-anak Tuhan yang ada di luar jemaat ini, di mana saja mereka berada. Berkat-berkat Allah menyertai mereka. Hamba Allah ini memohon kepadamu Bapa, jangan tinggalkan kami. Bapa berdiri selalu Bapa bersama-sama dengan bala tentara surgawi malaikat Tuhan untuk menjaga umat Tuhan dari rumah tangga yang pertama sampai yang terakhir.
Bapa, halaukan dan jauhkan daripada kehidupan kami segala susah celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia sampai kepada bayang-bayang kematian. Tuhan, jauhkan itu dari hidup dan kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Sekali lagi ampuni kami jika kami salah. Ini ungkapan syukur kami Bapa sebagai umat Tuhan dan para pelayan. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Kami bawa syafaat kami di masa raya pencurahan Roh Kudus yang kedua ini. Biarlah kuasa Allah bersama-sama dengan kehidupan umat Tuhan melindungi, memberi kekuatan, memberi hikmat dan kebijaksanaan. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami bawa hidup dan ibadah ini kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat diundang berdiri. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat. Kasih Allah yang sempurna, kasih Allah yang sempurna pada Kristus yang kuasa roh yang tak terduga, kuasa roh yang tak terduga, jaya dalam Dia jaya dalamku. Jemaat kekasih Kristus, Roh Kudus telah datang dan masuk dalam hidup kita. Dengan karunia-karunia yang kita miliki, usahakanlah karunia itu untuk bersaksi tentang Injil keselamatan Allah. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jemaat dimohon duduk. Mari kita berdoa syukur secara pribadi. Kita mulai. Bapak Ibu, ketumpun doa syukur, ketumpun ibadah telah selesai. Selamat malam, shalom. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu, banyak jiwa dalam bersamamu, kirimlah jayamu,
Tuhan dengar derita dari jangkirlah jayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, berilah jayamu. Kirimlah berita Injil, hanyalah yang terang. Kirimlah berita Injil, hanyalah yang terang. Jangan kita tinggal diam, dengar kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah